Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sebagai atas nama Bupati dan pemerintah Solo Selatan juga mewakili para masyarakat itu dari kampung, mewakili minal izin wal faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Keluarga Sungai Pagu, disingkat dengan IKASUPA Jakarta, mengadakan acara Halal Bihalal di Gedung Serbaguna Masjid Baitur Rahman DPR MPR RI 3 Mei 2026. Bertindak sebagai penceramah, Buya Kondang Ranah Minang Haji Ristawardi Inya Tungke Marajo. Ikut hadir sejumlah tokoh masyarakat Ranah Minang, termasuk Bupati Solok Selatan, Haji Khairunas, serta Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Evi, Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, Sekda Solok Selatan, Haji Syamsur Rijaldi, MSIP, SEMM. Acara diawali dengan penyambutan tari selamat datang dengan persembahan siriah dalam carano, sebuah tradisi Minang dalam menyambut tamu atau pejabat yang datang di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat.
Iladak pulang kau maaf. Beringin kata kami. Kata kau ambo mama nyambar. Lah sudah jalinya nama di hadapan kita bersama. Ramo-ramo tabang melayang perkotaan. Indah carano alam kemalam. Lah timbul di tanah-tanah. Timbul dari bulan dan rape. Burung silai menari di atas paparan. Siap belak pinang manari mencari carano nambah datang. Pinang sari minta digotok, siap saja dia minta diminyak. Seambian rokok panganan tangan. Tarampang tali di bawah jam-jam, elok diambil pengambil sikit. Kok dirantang nawah panjang, elok dimuntal nak sikit. Ilham Diputra dan Ibu Luci sebagai pembawa acara mempersilakan Haji Ahmad Rizal membacakan ayat suci Al-Quran pertanda dimulainya secara resmi acara Halal Bihalal Ika Supa, Jakarta. Kita banyak putra-putra Solokan kita yang maju ya, yang nanti akan memantau kita. Ya, berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Ahmad Rizal dan sang tilawah oleh Vina Junesra MPD. Kepada mereka kita persilakan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
Bukan sekadar rangkaian kata, doa menjadi jembatan penghubung antara harapan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ia memohon kelancaran, keberkahan, serta kesuksesan acara, sekaligus memancarkan aura positif bagi seluruh peserta. Buya Haji Ahmad Nafis dipercaya untuk memimpin doa dan para pengunjung mengaminkannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana anzil alaina munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahi safi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi ma yaftahillahi rahmati fi jami'ah fala mumsika laha fa innaka tarajaba ya Allah, fa innaka tarajaba ya Allah, fa innaka tarajaba ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya fi hadhihi jami'ah, Allah ta'lu alayya fil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal Sulaiman Dawuda alaihi wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzami wa sam'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alna min ahlil khair wa an tu'amiluna mu'amalataka li ahlil khair wa an tanfazana bi ayyanuna wa anfusana wa auladina wa ashabina wa ahbabina wa yusi wa finna wa tahir innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddili kulli khair wa mukti bi kulli khair wa jami'i ahli bi kulli khair wa jami'a fi majlis bi kulli khair wa jami' hajati aw sahibil hajati jami'a hajat dunya hajatul akhirah bi kulli harfi qabuli min Allah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi fadlika bismillahirrahmanirrahim wa bi mu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa munzilati bismillahirrahmanirrahim wa karamatu bismillahirrahmanirrahim wa an kulli kafha ya ain sad ha mim asin qaf hami alif lam ra yasin yasin hamim hamim wa ma yabtahillahi rahmati fi jami'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana. Sebelum dilanjutkan kata-kata sambutan, ibu-ibu Ikasupa Jakarta yang tergabung dalam sebutan di Minangkabau Bundakan Doang membawakan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Minangkabau.
Ketua Panitia Haji Baidrus Bedi menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya acara Halal Bihalal. Kemudian kata sambutan oleh Ketua Umum IKASUPA Haji Zalpanasari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kami atas Ketua Panitia Halal Bihalal IKASUPA Jakarta dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan penuh keikhlasan sudi meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Halal Bihalal religi IKASUPA di siang hari ini. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya tidak kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim, muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah, dan rasa berdosa. Untuk itu kami pada kesempatan hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar, ridho Allah, meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula akan diisi juga siraman rohani dengan tema Pak Arek Silaturahmi, Tinggian Raso Peduli, Bangkit di Rantau Bangun Nagari, yang akan disampaikan oleh Buya Ristawardi Inyak Batung Ke Ame. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan beliau untuk hadir dan memberi ceramah pada kesempatan siang ini hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada donatur, bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat serantau Sasurambi yang sudah menyisihkan rezekinya disumbangkan untuk acara Halal Bihalal IKASUPA ini. Kami doakan semoga para donatur tetap sehat, bahagia, dan diberi keberkahan dalam hidup ini. Amin. Sekali lagi, selaku pribadi dan selaku Ketua Panitia, kami dalam kesempatan ini mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Dari Muaroma Buah Pai merantau, rantau dan jauh di negeri Subarang, lawi lapeh nan kadihadang, mencari nasib di negeri urang. Kok lai kadape nan kadikanda, kanda lapeh basoko jodun sana, basoko dun sana sange lasanang, mau teapadeklah di hari HBH ko apo-apo yang Allah dikenang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berdiri di sini sebagai pengurus IKASUPA yang diamanahkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, di mana IKASUPA ini adalah wadah silaturahmi kita. Tanpa ada IKASUPA tidak ada halal bihalal ini, Pak. Siapa yang mengurus halal bihalal kalau nggak ada organisasi sosial? Kembali kepada tujuan para pendahulu kita, orang-orang tua kita dulunya mendirikan IKASUPA ini adalah untuk ajang silaturahmi,
ajang barek samo di piku ringan samo di jinjiang sasaki sasanang. Itu awak dirantau bitu sasaki sasanang. Tapi alhamdulillah di zaman kami mengurus Ika Supa, kami mengajak kepada seluruh warga Ika Supa, kami tidak memungut iuran Pak. Kami minta cuman sedekah bulanan kepada kami. Kepada Ika Supa akan mengelola sedekah bulanan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah setiap warga Ika Supa yang meninggal dunia yang ada di Jabodetabek ini, alhamdulillah kami hadir dalam duka tersebut. Namun kami pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh warga Ika Supa di rantau iko Pak, mungkin awak ado yang beruntung, ado yang kurang beruntung. Maka dari itu pada kesempatan iko kami mengajak ke bapak-bapak, awak tingkean kepedulian awak untuk silaturahmi awakku, semoga tetap terjaga dan peduli awak mencari di rantau, membangun di negari. Makasihnya awak nak berhasil di rantau lebar untuang, dibagi-bagilah ke kami, bukan untuk kami pribadi Pak, Bapak, Ibu-ibu. Kami insya Allah amanah. Setiap bulan silakan sampaikanlah sedekahnya kepada Ika Supa ataupun zakat malnya, zakat penghasilannya. Nanti kita bisa kembangkan. Kami selama jadi ketua Ika Supa, banyak warga kita yang datang kepada kami, Pak, anak ambo ke ujian Pak, tidak bisa membayar ujian loh Pak. Anak ambo kan ambil ijazah, tidak dapat ijazahnya loh Pak. Itu yang kami alami. Ambo ke bawah usaha Pak, berganti ban ojek ambo tidak bisa loh Pak. Itu jadi kalau awak peduli, awak tingkatkan peduli awak kepada Ika Supa, wadah salah satu wadah untuk bersilaturahmi, untuk membangun silaturahmi itu, silahkan kepada kami untuk menyalurkan sedekah Bapak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, semua warga Ika Supa yang dirantau, ya sasaki sasanan, mudah-mudahan semua membantu. Kalau pai mencari orang mati dan tua mencari membawa memasukkan piti ke dalam MB atau Baskom ya. Karena bapak-bapak dari Tangerang tidak bisa ke Depok mencari orang meninggal doh, dari Bekasi tidak bisa doh. Serahkan ke kami Ika Supa yang hadir. Insya Allah walaupun jangan dilihat nilainya, tapi keberkahan kedatangan warga Ika Supa itu adalah ubek panjawe gamang bagi yang kena musibah. Jadi pada kesempatan itu mohon kita tingkatkan kepedulian dari bapak-bapak warga Ika Supa. Banyak yang berhasil, banyak yang jadi pengusaha. Kami ketuk hatinya kepada pengusaha untuk dapat menyalurkan ataupun CSR-nya ataupun bentuk apapun, mohon bisa dibantukan ke Ika Supa. Semoga warga Ika Supa yang dirantau, dan pun kalau berlebih kita bisa bantu warga kita yang di kampung, yang punya prestasi, anak-anak kita tapi tidak bisa kuliah. Itu kalau ada prestasi kita bisa bantu. Itulah sekelumit tentang Ika Supa. Sekali lagi kami atas nama keluarga Ika Supa dan pengurus pada kesempatan ini kami mengucapkan mainal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Talan tuang dikanaiak tasinggung dekat turun, capek tangan tajamur, capek kaki telangkakan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kami pasti banyak kekurangan. Maka dari itu pengurus Ika Supa pada kesempatan ini memohon kepada seluruh warga Ika Supa untuk dapat memberikan maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan mewakili tokoh masyarakat Sumatera Barat dan juga sebagai anggota DPR RRI Komisi 5 Jigo Rolanda SEMM.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKASUPA dan para panitia yang ikut mensukseskan kegiatan acara halal bihalal ini. Kami, Bapak Ibu saudara sekalian, melihat semangat panitia ini Pak Zul, rasanya halal bihalal kok kalau bisa 3 kali setahun Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebetulnya pada acara yang berbahagia ini adalah halal bihalal IKASUPA pada tahun 2026 dengan tema Parik Silaturahmi Pikirkan Rasulullah Bagi Pirantau Bangun Nagari. Yang namanya acara halal bihalal tentu harus mempaharik kali silaturahmi. Ambo bapasan iko laba sobok di rantau bangku aja sampai sudah bersobok ada masalah nanti Pak. Kalau ada masalah, mari carikan solusi. Ada persoalan-persoalan di kampung, ada persoalan-persoalan di rantau, mari carikan solusi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua IKASUPA tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, halal bihalal itu adalah wadah awal untuk bertukar informasi, bertukar pikiran. Mudah-mudahan dengan ada acara halal bihalal itu semakin meningkat rasa kiawak bersama-sama. Dan tadi tidak tahu informasi ada di sana negara Jogo, ada nembak bisnis A, ada yang kebutuhannya itu, ada yang kekurangannya untuk sekolah anak. Mudah-mudahan di acara halal bihalal kau terinformasi. Mari wak saling membantu untuk menyelesaikan persoalan sana awak di rantau maupun di kampung. Setelah itu Bapak Ibu saudara sekalian, kami selaku Putra Solo Selatan sudah menjadi anggota DPRI sejak tahun 2024 bulan Oktober. Tentu di momen yang berbahagia ini, di acara yang terhormat ini, selaku Putra Solo Selatan, kami perlu menyampaikan informasi pembangunan, informasi program pemerintah pusat DPR RI yang telah kami laksanakan di Kabupaten Solo Selatan. Pada tahun 2025, Bapak Ibu semua, kami lebih kurang menganggarkan untuk pembangunan di Kabupaten Solo Selatan di sektor infrastruktur dan perumahan itu lebih kurang 200 miliar. Yang pertama, kami menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Kabupaten Tarandam yang adanya di Pasar Lamu Moralabu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan adanya pembangunan pengendalian banjir lebih kurang 40 miliar di tahun 2025, Kampung Tarandam tak do Tarandam ledo. Setelah itu Bapak Ibu, kami lebih kurang membangun 76 titik irigasi yang ada tersebar di seluruh Sulawesi Selatan, panjangnya lebih kurang 21 kilo. Itu mendukung program swasembada pangan Pak Presiden Prabowo. Dan yang ketiga ada program Pangsimas Sanimas, air bersih, mambek WC untuk masyarakat lebih kurang 435 unit di Kabupaten Solo Selatan dengan penerima manfaat lebih kurang 1.886 penerima manfaat. Dan yang selanjutnya itu ada program bedah rumah. Ambo berkolaborasi Jo Putra Sungai Pagu namanya Pak Fitra menjadi Dirjen Perumahan di Kementerian PKP. Tahun 2025 telah selesai bedah rumah lebih kurang 386 bedah rumah di Sulawesi Selatan, dan kuotanya di Sumatera Barat itu lebih kurang 787 386 untuk Sulawesi Selatan Pak. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, juga ada konservasi jalan nasional. Pembangunan jalan nasional itu dari ruas Padang Aro Sungai Pagu di tahun 2025 itu lebih kurang 18 miliar untuk bagaimana akses masyarakat para pegawai awak menuju
ke ibu kota bisa lancar untuk bayi Kerajo, pagi jo patang bayi Kerajo jo pulang bayi Kerajo ke rumah awak masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kami mendorong ada pembangunan jalan tembus Solo Selatan Damas Raya dengan anggaran lebih kurang 65 miliar. Insya Allah Juni tahun ini selesai. Dan tak kalah penting yang menjadi momok bagi awak sadonyo kalau setiap pulang kampung, Jalan Ayi Dingin yang berada di Kabupaten Solo. Jalan Ayi Dingin di tahun 2025 itu sudah selesai pembangunan 2 jembatan. Yang pertama jembatan Air Dingin dan yang kedua jembatan di Pisawilang yang di Surian. Anggaran lebih kurang 56 miliar dan di tahun 2026 ini pembangunan ruas jalan Surian Lubuk Selasi melintasi areal Air Dingin sudah terkontrak sampai tahun 2027, anggaran lebih kurang 186 miliar. Ini ya Pak Ibu sudah mulai nampak pembangunan yang mengarah ke Kabupaten Solo Selatan. Kalau pulang kampung Batang, alhamdulillah dolan Karajo, dan insya Allah di akhir tahun itu sudah mulai nampak Pak, perkembangan pembangunan. Itu di tahun 2025. Di tahun 2026 itu Bapak Ibu dengan sektor yang sama, karena Ambo berada di Komisi 5, tentu kamu membicarakan tentang persoalan Komisi 5. Pembangunan ruas jalan Muara Labuh, Padang dan Batas Kerinci sudah mulai bekerja Pak. Kami melihat kemarin sebelum datang ke sini dengan Pak Bupati dengan juga para pejabat, pembangunannya lebih kurang anggaran 51 miliar Pak, di tahun 2026 Pak. Dan pembangunan irigasi Bapak Ibu semua, untuk semua wilayah Solo Selatan itu lebih kurang pembangunan irigasi 116 titik Pak. Untuk Kabupaten Solo Selatan kalau dikomparasi ke kilometer, lebih kurang 36 kilo irigasi yang akan dibangun di Kabupaten Solo Selatan di tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk awak Basamo perlu aku sampaikan, pembangunan itu sangat berdampak kepada dunsana awak di kampung Pak. Awak di Sungai Pagu, di Paulu, di KPGD Bapak Ibu, rata-rata dunsana awak banyak yang menambang kasih Pak. Batang tak taluk di orang menjauh kasih, karena taluk kami yang memenuhi kebutuhan ke lepak, tak tekor-tekor Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pembangunanku berbasis padat karya. Tahun ini itu Pak Bupati 106 balai titik Pak irigasi Pak. Tolong nanti ini bisa, mudah-mudahan bisa membantu kenaikan ekonomi dunsana awak yang ada di kampung. Kalau lancar ekonomi yang di kampung, besok yang rantau mengirim ke kampung lah. Mudah-mudahan besok yang di kampung mengirim ke rantau lah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, di sektor perumahan lebih kurang 527 rumah yang akan kita bedah tahun ini di Solo Selatan. Dan juga ada pembangunan SPAP, pengelolaan air bersih Pak, yang berada di Sungai Aro, Kotopadi, Kadang Diate. Anggarannya hampir 42 miliar tahun itu Pak. Dan juga ada pengendalian banjir Pak, Batang Bangko, yang mana sejak 2021 nak ada pembangunan kolera Pak. Alhamdulillah di tahun niko alado pemenang tender, anggarannya sebanyak 30 miliar Pak, pengendalian banjir Batang Bangko. Itu ruasnya mulai dari Paulo Duo sampai ke Kota Baru yang ada di Kecamatan Sungai Pagu. Kami lanjutkan juga ada lanjutan pembangunan pengendalian banjir Batang Suliti Pak. Batang Suliti ada tahun itu anggarannya lebih kurang 8 miliar. Kemarin kami setelah diekspos, total semua anggaran dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Desa tertinggal lebih kurang anggaran itu 258 miliar yang kami alokasikan untuk tahun 2026 ini, titiknya berada di Kabupaten Solo. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu, kami meminta doa kepada Bapak Ibu yang ada di rantau kok, mudah-mudahan kami diberi
badan yang sehat, pikiran yang sehat, sehingga bisa membangun untuk kampung kita yang berada di Sungai Pagu dan Kabupaten Solok Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir perlu kami sampaikan, sebetulnya pada acaraku kami termasuk sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah ikut mensupport kepanitiaan, ikut mensupport pengurus untuk mengadakan acara halal bihalal itu. Jadi kalau ada segala sesuatunya yang kurang berkenan bagi awak bersama, Pak Ado makanan yang kurang, jamuan panitia ko kurang tasapo, ambo sebetulnya yang bertanggung jawab terkait persoalan itu. Sebelum ambo akhiri, ambo mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau banyak-banyak yang kurang, maklum lah Pak Ketua, itu baru pertama Pak. Kalau acara yang kedua besok itu lah tahu yang 5 kurangnya, 5 labiannya itu lah bisa awak perbaiki ke depan. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua dan para perantau awak, para tokoh masyarakat, acara halal bihalal aku berlanjut setiap tahun. Selagi ambo masih menjadi anggota DPR, Pak, insya Allah Pak Ketua bisa bebas memakai gedung Pak. Terima kasih, banyak maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Haji Hairunas sebagai Bupati Solok Selatan yang diundang menghadiri acara halal bihalal juga ikut memberikan sambutan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, pertama sekali saya atas pemerintah Kabupaten Solok Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia keluarga besar Ikatan Keluarga Sungai Pagu yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Ikatan Keluarga Sungai Pagu memiliki peran penting di dalam menjaga nilai adat, budaya, serta memperkokoh identitas kedaerahan kita sebagaimana falsafah Minangkabau, adat basandi sarak basandi kitabula. Kita ingatkan untuk senantiasa menjadi adat dan agama sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak seluruh anggota Ikatan Keluarga Sungai Pagu untuk terus menjaga kekompakan, mempererat kebersamaan, dan turut berkontribusi di dalam membangun Kabupaten Solok Selatan. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan di dalam membangun daerah yang maju dan sejahtera, yang berkeadilan. Momentum halal bihalal ini menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan, menghilangkan sekat-sekat perbedaan serta memperkuat rasa persatuan kita di tengah-tengah masyarakat dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tentu kami merasa bahagia juga. Dan momentum ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sanak saudara kita yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Tangerang, dan juga kami dari Kampuang, pemerintah daerah dan bupati, melapaikan taraga, menyampaikan informasi-informasi. Wadah inilah yang bisa kita melaksanakan. Kami yakin sebagai Bupati Kabupaten Solok Selatan, sebagai tokoh masyarakat yang hadir di sini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian hadir bersama-sama kami, saling dan juga saling menerima informasi antara Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi yang sama-sama yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Sungai Pagu tadi menyampaikan kepada kita semua, dan juga saling menyampaikan masing-masing awak di Jakarta dan di Tangerang dan seluruh ketua-ketua arisan. Mungkin kalau tidak ada kegiatan ini, saya yakin ketua-ketua arisan ini tidak akan bisa bertemu di wadah seperti ini.
Dan inilah kegunaannya dari organisasi IKASUPA kita ini. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, IKASUPA ini berada di mana-mana yang ada di Jakarta, setiap provinsi. Setiap saya datang ke kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia, IKASUPA ini udah ada perwakilan kita. Kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berkunjung ke Palembang, ke Sumsel. Di situ ada IKASUPA aja, Pak. Kami datang ke Malaysia, apa sobok IKASUPA kok gitu. Jadi kami pai IKASUPA kok lado gitu. Kadangkala Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pulang kampung sebanyak ko, lebih ancak bupatinya bersobok di siko, rindu ke kampung, taraga ke kampung lah sampai ndak. Jadi lah bersobok ju bupati. Kok pulang ke kampung sulit lo bersobok ju bupati, di wadah ko lah bisa bersobok ju bupati. Dan awak berterima kasih kita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama kepada Bapak Haji Tigo Rolanda. Dengan ada perwakilan awak di Jakarta kok. Kami Bapak Ibu Saudara sekalian, kami lah 20 tahun lo tinggal di Jakarta kok, di Tamrin. Tapi awak nak do bersobok. Karena ambo jadi bupati, awak sobok awak jo IKASUPA. Dulu biasanya Ikamas yang membawa ambo. Hari itu Ikamas le dole, Pak. Masih ada, Pak? Nah, jangan sampai tidak do. Tapi lebih banyak IKASUPA kok pada IKAMAS gitu. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga nanti ada juga kegiatan S3 Solo Sayus Kato. Nanti ada juga kegiatan-kegiatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah kita di Kabupaten Solo Selatan. Kita beruntung Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai perwakilan kita dari Kabupaten Solo Selatan, yaitu anggota DPR RI. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir seluruh Indonesia, pemerintah daerah ini, kabupaten kota dan termasuk provinsi, kita ini udah efisiensi, Pak. Lebih banyak membangun infrastruktur tuh anggota DPR RI kok daripada Bupati Kabupaten Solo Selatan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ke depan hari ini pemerintah pusat itu mempergunakan bagaimana efisiensi. 2027 belanja pegawai Kabupaten Solo Selatan itu harus 30%. Dan semua kegiatan-kegiatan ini udah dihandle oleh pemerintah pusat. Tinggal lagi belanja pegawai. Belanja pembangunan ini lebih besar yang diberikan pembangunan oleh anggota DPR RI. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bantuan bedah rumah saja anggota DPR RI bisa membantu sebanyak 400 bedah rumah. Kabupaten kita tidak bisa, Pak. Tapi sekarang ini untung ada anggota DPR RI kita. Dan pertama program kita Bapak Ibu Saudara sekalian tetap melanjutkan program-program periode pertama kami sebagai anggota, sebagai Bupati Kabupaten Solo Selatan. Kami tetap memprogramkan seragam gratis. Seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Solo Selatan sampai hari ini, di periode pertama kami menggratiskan baju gratis seluruh anak-anak kita, meringankan beban bagi orang tua. Masyarakat kita menggratiskan pakaian gratis untuk anak-anak kita di Kabupaten Solo Selatan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu kami termasuk biaya sekolahnya yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Solo Selatan. Hari ini alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian udah bekerja sama. Kami memberikan hibah kepada provinsi. Jadi sekolah di Solo Selatan termasuk SMA, SMK
Jadi sekolah di Solo Selatan mulai dari PAUD sampai di tingkat SMA, SMK udah gratis di Kabupaten Solo Selatan. Ini adalah Bapak Ibu Saudara sekalian meringankan para beban kepada orang tua dan masyarakat kita. Jadi di Solo Selatan itu ada ciri khasnya, kita gratis biaya sekolah. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian di Kabupaten Solo Selatan, kita program dari awalnya kami menjadi Bupati Solo Selatan itu yaitu 1 jorong 1 rumah tapis. Kita mempunyai jorong Bapak Ibu Saudara sekalian sebanyak 275 jorong. Dan juga ada swadaya dari perantau, dari CSR, dari perusahaan-perusahaan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tapis itu sekarang sebanyak 439 rumah tapis yang ada di Solo Selatan. Jadi semakin hari semakin banyak swadaya dari masyarakat kita, dan juga yang dibiayai oleh pemerintah daerah Solo Selatan sebanyak 275 rumah tapis. Tapi rumah tapis kita itu sebanyak 439, semuanya dibiayain gratis oleh swadaya-swadaya toko-toko kita yang memberikan rezeki yang lebih, dan juga termasuk dari rantau. Dari Pekanbaru masyarakat awak membuat masjid yang baru dan juga dibuatkan rumah tapisnya. Dan ini juga ada dari Jakarta juga yang membuat rumah tapis yang ada di kampung kita. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin Ustadz ini kami undang juga 2024. Kita 2025 ini anak tapis kita lebih kurang sekarang habis 2 juz sampai 30 juz, sebanyak 5.700 anak kita habis Al-Quran di Kabupaten Solo Selatan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tantangan kita ke depan. Kemajuan, perkembangan tidak bisa kita batasi. Yang jelas kita bagaimana memanggar para generasi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak anak-anak kita. Dan ini kita sudah melaksanakan Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah rumah tapis di Solo Selatan semakin banyak dan anak-anak kita semakin diminati. Anak-anak kita dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjadi guru atau menjadi ASN di Solo Selatan, dan ada juga dia ASN di Solo Selatan, dan juga termasuk dia menjadi guru di sekolahnya, tapi anak-anaknya disekolahkan di luar Kabupaten Solo Selatan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pendidikan kita udah gratis, kita mempunyai rumah tapis, jadi hari ini udah semuanya para pegawai, ada pegawai kejaksaan, ada kepolisian, ada TNI, sekarang anak-anaknya udah dari kelas 1 sampai SMA udah disekolahkan di Kabupaten Solo Selatan. Menandakan kualitas pendidikan di Kabupaten Solo Selatan telah baik. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, saya bangga sekali dengan menjadi masyarakat Solo Selatan, pemerintah Solo Selatan. Kalau pertandingan yang dikerjakan, yang dilaksanakan setiap tahun oleh TV Padang, evaluasinya anak-anak tapis kita tuh Solo Selatan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 habis Al-Qur'annya Solo Selatan membawa hadiahnya. Hasil kegiatan ini yang dikerjakan oleh TV Padang dan secara independen. Jadi Kabupaten Solo Selatan luar biasa, kita bangga sekali gitu melihat para generasi kita untuk mempersiapkan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses itu tidak bisa datang tiba-tiba tanpa kita persiapkan. Inilah pemerintah mempersiapkan seluruh apa yang kita persiapkan, minimal berguna untuk pribadi, dan juga seandainya dia menjadi pemimpin di mana saja. Hari ini kita udah membekali untuk akhlak untuk anak-anak dan generasi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, tentu ini tetap kita laksanakan tadi. Sebagai anggota DPR RI banyak sekali yang diberikan infrastruktur, lalu jalan
sungai Rumbai, insya Allah 2027 ini tuntas. Nanti para perantau kalau jalan darat mungkin bisa, insya Allah jalan ini akan kita ajukan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan Sungai Rumbai itu kita ajukan menjadi jalan nasional. Ini perkembangan kita di Kabupaten Solok Selatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perwisata kita tetap kita tingkatkan, 1000 rumah gadang, hot waterboom, dan juga gua batu kapal. Tapi hari ini pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan telah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, pendakian Gunung Kerinci pada tahun 2025 sudah kita laksanakan. Hari ini berlanjut dengan dana kemitraan anggota DPR RI membuat 3 jembatan untuk pendakian Gunung Kerinci. Hari ini kita 2 hari 2 malam pendakian Gunung Kerinci. Mudah-mudahan dengan APBN yang diberikan oleh anggota DPR RI kita, bagaimana pendakian Gunung Kerinci itu naik dari Solo Selatan bisa 8 jam nantinya naik gitu. Ini untuk pengembangan, untuk menjual transportasi dan juga pariwisata kita di Solo Selatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sebagai atas nama Bupati dan pemerintah Solo Selatan juga mewakili para masyarakat itu dari kampung, mewakili minal izin wal faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Kondang dari Ranah Minang, Buya Haji Ristawardi Inya Tungkek Merajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rau Sungai Pagu keluar malam baik ke Jakarta bersama-sama. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ceramah agama yang disampaikan oleh Buya Haji Ristawardi Inya Tungkek Merajo lengkap dapat dilihat di YouTube dengan judul Halal Bihalal Ika Supa Jakarta bagian kedua. Inya Ristawardi melaporkan.